Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani Rukmana dengan nomor NPM 246100013, mata kuliah Manajemen Keuangan 2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis pengelolaan keuangan pada STEM Bisnis Mahasiswa FEBUM Metro, studi kasus, perencanaan modal, arus kas, penentuan harga jual, dan keuntungan usaha pada STEM POS dulu. Lalu yang pertama ada identitas usaha. Nama stand yang saya analisis adalah stand POS dulu. Jenis produk yang dijual, cireng kuah keju, es jeruk Yakult, dan cilok. Target konsumennya, mahasiswa dan pelajar di lingkungan kampus, masyarakat umum yang menyukai jajanan dan minuman kekinian, lalu konsumen yang mencari produk dengan harga terjangkau dan cita rasa yang menarik. Yang kedua ada analisis modal usaha. Yang pertama, sumber modal usaha. Modal usaha berasal dari hasil patungan anggota kelompok yang mengelola stand. Lalu yang kedua, besaran modal awal. Besaran modal awal yang digunakan untuk menjalankan usaha sebesar 800.000. Lalu penggunaan modal usaha. Modal usaha tersebut digunakan untuk membeli bahan baku cireng, cilok, es jeruk Yakult, dan membeli kemasan produk, membuat dekorasi stand, dan membeli peralatan pendukung penjualan. Selanjutnya ada analisis harga pokok dan harga jual. Yang pertama, perhitungan biaya produksi atau harga pokok. Harga pokok produksi masing-masing produk adalah cireng kuah keju 4.000 per cup, cilok 7.000 per porsi, es jeruk Yakult diperkirakan sekitar 5.000 sampai 7.000 per cup berdasarkan biaya bahan baku yang digunakan. Lalu, penentuan harga jual produk. Harga jual seluruh produk ditetapkan sebesar 10.000 per cup atau per porsi, yaitu cireng kuah keju 10.000 per cup, es jeruk Yakult 10.000 per cup, cilok 10.000 per porsi. Penentuan harga jual dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, daya beli konsumen, dan keuntungan yang diharapkan. Lalu margin keuntungan produk. Margin keuntungan yang diperoleh yaitu cireng kuah keju 10.000 dikurang 4.000, hasilnya 6.000 per cup. Cilok 10.000 dikurang 7.000 sama dengan 3.000 per porsi. Es jeruk Yakult diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar 3.000 sampai 5.000 per cup. Dengan demikian, produk cireng memberikan margin keuntungan paling besar dibandingkan dengan produk lainnya. Analisis arus kas sederhana. Yang pertama, pemasukan harian. Data penjualan selama 2 hari adalah cireng 50 cup dikali 10.000 hasilnya 500.000, es jeruk Yakult 25 cup dikali 10.000 hasilnya 250.000, cilok 10 porsi dikali 10.000 hasilnya 100.000. Total pendapatan selama 2 hari adalah 500 ditambah 250 ditambah 100 hasilnya 850. Rata-rata pendapatan perharinya adalah 850 dibagi 2 hasilnya 425. Lalu yang kedua ada pengeluaran harian. Pengeluaran usaha digunakan untuk pembelian bahan baku, pembelian kemasan, dekorasi stand, dan peralatan penjualan. Lalu yang ketiga ada estimasi laba rugi usaha. Berdasarkan data yang diperoleh, total pendapatan sebesar 850 telah melampaui modal awal sebesar 800.000. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memperoleh keuntungan dan mampu menutupi biaya modal yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada analisis break-even point. Yang pertama ada BEP unit. Rumus BEP unit sama dengan modal awal dibagi dengan harga jual per produk. Jadi 800.000 dibagi dengan 10.000 hasilnya 80 unit per produk. Artinya usaha harus menjual minimal 80 produk agar modal awal dapat kembali. Lalu ada BEP rupiah. Rumusnya BEP rupiah sama dengan BEP unit dikali dengan harga jual, sama dengan 80 unit dikali dengan 10.000, hasilnya 800.000. Jadi titik impas usaha tercapai ketika penjualan mencapai 800.000. Selanjutnya, jumlah produk yang berhasil terjual adalah cireng 50 cup, es jeruk Yakult 25 cup, cilok 10 porsi. Totalnya 85 produk. Karena jumlah penjualnya tercapai 85 produk atau senilai dengan 850.000, maka usaha telah
melewati titik impas atau BEP. Selanjutnya ada analisis pengelolaan keuangan. A. Cara pengelolaan keuntungan usaha. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk menambah modal usaha, membiayai operasional usaha berikutnya, dibagikan kepada anggota kelompok. B. Kendala keuangan yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain modal usaha yang masih terbatas, adanya biaya tambahan seperti dekorasi stand, lalu penjualan yang tidak selalu stabil setiap hari. C. Strategi pengembangan usaha. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan meliputi membuat dekorasi stand yang menarik, lalu menjaga kualitas produk, dan melakukan promosi kepada teman dan pengunjung, menambah variasi produk yang dijual. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis stand Post dulu berhasil mencapai target penjualan dengan total pendapatan 850.000 dan telah melewati titik impas atau BEP. Namun berdasarkan keterangan salah satu pemilik stand, keuntungan yang diperoleh belum maksimal karena adanya biaya tambahan untuk dekorasi stand dan kebutuhan operasional lainnya. Meskipun demikian, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang apabila biaya dapat dikelola dengan lebih efisien dan strategi promosi terus ditingkatkan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.